Serigala Setan. Serigala Setan. Berkelana di malam yang kelam, bermandikan kembang sesama. Serigala Setan. Serigala Setan. Melakukan hidup dendam. Serigala Setan. Itulah serigala setan. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Seekor serigala yang mempunyai penglihatan tajam bersinar itu segera mendekati setitik darah yang berbau sangat anyir dan banger. Binatang rakus itu pun segera melahap darah yang melekat dengan tanah tersebut. Bahkan telah melahap sebagian tanah yang melekat. Kini setelah binatang serigala itu melahap darah, binatang itu mengalami sesuatu yang aneh pada naluri hewannya. Dan ternyata dari balik rerumbunan ada sepasang mata mengintai perilaku serigala tersebut. Benarkah apa yang kulihat? Benarkah? Apa yang terjadi dengan binatang itu? Ya, jelas. Binatang itu adalah jelmaan Ratu Biang. Atau setidak-tidaknya adalah Dewi Langit. Semoga saja bahu reksa Gunung Kidul itu tidak lagi mengetahui keberadaanku. Baiklah, aku harus memperhatikan sikap serigala itu. Aku masih sangsi. Benarkah dia adalah jelmaan Dewi Langit atau Ratu Biang? Tidak lain orang yang mengamati gerak-gerik serigala itu adalah Kebo Lajer. Laki-laki itu masih saja mengamatinya dengan cermat. Sementara itu, serigala itu meraung-raung bagaikan binatang yang telah kerasukan kekuatan jahat. Seakan-akan dari perut binatang itu bergerak-gerak dengan kasar serta kuatnya, sehingga serigala itu meraung-raung. Aneh sekali. Serigala itu mengeluarkan gumpalan dari mulutnya. Gumpalan apakah itu? Aku harus mendekati gumpalan itu. Jangan-jangan gila. Aneh sekali perwujudan gumpalan itu. Benda itu bergerak-gerak. Semakin lama, benda itu semakin membesar. Dan benda itu seperti bernyawa. Dan sekarang benda itu mulai berbentuk. Dan bentuknya seperti patung bergerak-gerak. Dan benda apa itu? Gila, benar-benar ajaib. Mengapa benda yang semula dikeluarkan dari mulut serigala itu kini telah berwujud menjadi manusia bajang, hitam, berambut keriting gimbal, dan wajahnya sangat menjijikkan. Makhluk apakah itu? Demitkah? Atau setankah? Atau iblis? Atau barangkali lelembut lainnya? Kurang ajar. Hei, tunggu siluman, tunggu! Rupanya sejenis iblis. Dia cepat sekali. Begitu cepatnya melesat. Aku tak kuasa melihat makhluk menjijikan itu. Ada yang aneh, Kebo Lajer? Oh, Sang Ratu? Benarkah yang ada di hadapanku adalah Sang Ratu Biang? Iya, aku Ratu Biang.
Rupanya kau cukup lama tinggal di wilayah Gunung Kidul ini, Kebolajar. Sang Ratu, aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa terjerat dalam wilayah Gunung Kidul ini. Barangkali ada kekuatan lain yang mempengaruhi jiwa dan ragaku. Itu sudah pasti. Ketahuilah, maka aku turun dari keraton Segoro Angin, ingin membuktikan keadaanmu. Dan ternyata kau berada di wilayah Gunung Kidul. Dan baru saja kau telah melihat kejadian yang sangat menakjubkan. Benar, Sang Ratu. Gumpalan yang keluar dari binatang jelmaan Sang Ratu telah berubah dengan anehnya. Iya, aku sendiri mengamati dengan cermat. Ketahuilah, gumpalan yang kau lihat itu terjadi dari setetes darah yang sempat dimakan jelmaan serigala. Namun, tidak lama setelah berada dalam perut, rupanya dari setetes darah yang termakan telah membuat perubahan dalam perut. Maka sebuah benda sengaja kukeluarkan. Ternyata adalah segumpal darah hitam mengental. Benar, Sang Ratu. Tetapi, mengapa semakin lama benda berdarah itu bergerak-gerak dan akhirnya telah berubah wujud menjadi manusia bajang yang bentuknya menjijikan? Ya, kau benar. Maka dengan demikian, aku harus melacak misteri yang terdapat di wilayah Gunung Kidul ini. Rupanya ada penguasa yang mempunyai ilmu tataran tinggi. Mereka harus kita jadikan kawan. Caranya, Sang Ratu? Untuk sementara, biarlah pasukan iblis Kilingwesi melacak makhluk siluman itu. Maaf, Sang Ratu. Namun sebuah kekuatan sangat membahayakan bagi kehidupan lain yang bukan anak buah penguasa Gunung Kidul pasti akan ditaklukkan oleh penguasa Gunung Kidul yang mempunyai ilmu kesaktian. Kebolajar, kau anggap apa aku ini, ha? Kau anggap apa aku ini? Ampun, Sang Ratu. Ampuni aku. Ampun. Dengar, Kebolajar. Kitab Kalabirawa telah berada di tanganku. Apapun tindak kejahatan dan apapun saktinya manusia atau golongan lembut harus bisa kutaklukkan. Mengerti? Mengerti, Sang Ratu. Maka tidak begitu sulit bagi Ratu Biang membinasakan pengaruh jahat yang menyelimuti wilayah Gunung Kidul. Untuk itu, aku telah turun dari keraton Segoro Angin. Tunggulah, aku akan memanggil semua kawan-kawanmu. Ratu Biang segera berkomat kamit. Ada sesuatu yang ia ucapkan untuk mendatangkan para pengikutnya yang kini masih berada di keraton Segoro Angin ataupun yang berada di sekitar Gunung Kidul. Bagus, kalian telah datang. Dengar, wahai semua pengikutku, wahai kaulah sang Batari, ketahuilah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menangkap sosok siluman bertubuh pendek, matanya lebar, rambutnya keriting gimbal, serta wajahnya yang menjijikkan. Tangkap siluman itu. Hamba Sang Ratu. Baik, sekarang aku akan melenyapkan kekuatan kasat mata yang membelenggu jiwa di setiap hati kalian semua. Nah, pergi dan cari sampai ketemu makhluk siluman Gunung Kidul itu. Hamba Sang Ratu. Kebolajar? Ya, Sang Ratu. Kau ikut aku. Ya, Sang Ratu. Ratu Biang dengan diikuti Kebolajar. Nandani, kita tidak melihat apa-apa. Jangan-jangan hanya perasaanmu saja bahwa lolongan serigala yang kau dengar adalah lolongan serigala setan bayangan. Narasingha, aku tidak lupa akan lolongan yang terdengar aneh dan nyalawadi tadi. Bahkan aku mempunyai tafsiran bahwa Sariti berada di sekitar sini. Sariti? Sariti yang kau maksudkan adalah anak tirimu itu? Iya, karena dialah bocah titisan serigala setan yang ketiga kalinya
setelah Tumenggung Majeti dan janda Nyai Majeti. Benar-benar menyulitkan bagi kita. Baiklah, malam ini kita harus benar-benar pergi dari sini. Rupanya para siluman itu semakin kebingungan mencari kita. Nah, Nandani, kau lihat sebuah cahaya melingkar-lingkar datang dari puncak pegunungan selatan itu. Lihatlah. Aku melihatnya. Pertanda apa itu? Kejadian alam atau kekuatan yang dipermainkan oleh penghuni Gunung Kidul? Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Sebuah cahaya pelepas. Cahaya pelepas? Apa maksudmu? Ya, cahaya pelepas yang kumaksudkan adalah kekuatan cahaya itu telah memudarkan kekuatan jahat yang berada di sekitar Gunung Kidul. Nah, rasakanlah pada dirimu bahwa sekarang kau tidak merasakan kebingungan. Benar. Tapi... iya, aku merasakan bahwa tidak ada lagi kekuatan yang menghimpit daya nalar kita. Nah, untuk itulah kita harus segera berlari meninggalkan tempat ini. Apa yang dilakukan Ratu Biang salah satunya menguntungkan Narasingha dan Nandani. Karena keduanya telah bebas dari pengaruh jahat yang disebar oleh siluman Barong. Namun ketika Narasingha dan Nandani sampai di pinggiran pedukuhan, keduanya dihadang oleh dua gadis-gadis cantik namun berwajah bengis. Berhenti! Di saat malam yang sangat pekat, mengapa kalian gadis-gadis cantik menghadangku? Kau juga belum mengenal dua gadis cantik ini? Belum. Hai Nandani, ketahuilah bahwa sekarang ini wilayah ini adalah wilayah kekuasaanku. Maka kalian harus kembali. Jangan mencoba memasuki wilayah ini. Jika kalian nekat, maka kalian akan menerima akibatnya. Hei, kalian adalah gadis-gadis yang cantik. Aku belum pernah merasa bertemu dengan kalian, apalagi berkenalan. Tapi kalian telah tahu namaku. Siapa kalian? Penguh. Bodoh sekali kau Nandani. Bukankah telah kukatakan, kami adalah penguasa wilayah tapal batas ini. Nah, sudah mendengarkah kalian? Hah? Tapal batas. Nisanak berdua. Baru kali ini sebuah pedukuhan ada penjaga dua gadis nan cantik, namun mengutarakan alasan yang tidak masuk akal. Yang ku tahu, penguasa pedukuhan itu adalah seorang kepala desa. Tapi kali ini dua gadis yang cukup cantik. Justru kami menjadi curiga. Iya, kami benar-benar curiga. Barangkali kalian adalah dua siluman Gunung Kidul yang ingin menjebak kami. Setan, kalian telah keliru menuduhku sebagai siluman Gunung Kidul. Ketahuilah bahwa kami akan merangkap kalian. Apa kesalahan kami? Sehingga kalian bermaksud merangkap kami? Banyak sekali kesalahan kalian. Pertama, kalian telah nekat akan memasuki tapal batas pedukuhan. Kedua, kalian tertuduh sebagai pengganggu ketentraman warga pedukuhan. Dan banyak sekali lagi kesalahan kalian yang tak perlu kami sampaikan padamu. Kurang ajar kalian. Pergilah, jangan menghadang kami. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Pandai sekali kau betina. Kita tangkap mereka. Jangan gegabah. Ingat, kami tidak punya urusan dengan kalian. Kalian justru siluman Gunung Kidul yang selama ini menjebak dalam daya nalarku. Kawan, tangkap laki-laki itu. Biar ku beresi betina ini. Pertarungan antara Nandani melawan anak buah Ratu Biang bernama Retna Kingkit itu semakin gencar menyerang. Demikian halnya Narasingha mendapat lawan seimbang. Namun antara gerakan Nandani dan Narasingha tidak jauh berbeda. Maka pada suatu isyarat, keduanya telah melambung tinggi ke atas dan kemudian melesat jauh bagaikan ditelan gelapnya malam. Berdebah. Keduanya lenyap bagai ditelan bumi. Kita harus menangkap. Tidak perlu. Di sana ada iblis wiling besi dan demit warak. Mereka akan mampu mengalahkannya.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Narasinga dan Nandani? Untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.